Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Pelayan firman hari ini adalah Kak Mika. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 278, Hati-hati tanganku yang kecil. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini, kami akan memulai ibadah. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau berkati juga kakak-kakak kami yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian kita. Kita buka dari Mazmur 41 ayat yang pertama sampai yang keempat. Mazmur 41 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kakak akan membacakan ayatnya yang genap, adik-adik membacakan ayatnya yang ganjil. Kita mulai. Doa minta penyembuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kita akan merespon Mazmur pujian kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 127, Haleluya, Haleluya. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati
setiap firman yang akan kami dengarkan dan cerita yang akan kami dengarkan. Biarlah ya Tuhan tetap memberkati kami sehingga firman ini Tuhan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Baiklah adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang bangsamu kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung kepadaku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tentang Alkitab. Naomi dan Rut pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Rut. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kilion menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kilion meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama dua menantunya.
Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. "Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Adik-adik tadi sudah menyaksikan video yang kalian lihat. Kira-kira apa sih yang kalian pahami atau kalian dapatkan dari video tadi? Oh ya, kakak juga mau tanya nih, kira-kira masih semangat gak ibadahnya di rumah atau sekolah minggunya di rumah? Siapa yang kangen atau rindu ibadah di gereja? Kakak juga kangen sama kalian. Kakak-kakak di sini semuanya kangen sama kalian. Nah, kita berdoa ya, semoga kita bisa kembali lagi beribadah di gereja bersama-sama kakak-kakak lain. Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan video yang diputar. Kira-kira apa sih alasan Ibu Naomi menyuruh pulang Rut dan Orpa ke orang tuanya atau ke kampung halamannya? Ada yang tahu enggak? Nah, alasan Naomi menyuruh pulang Rut dan Orpa ke orang tuanya karena Naomi mau agar Rut dan Orpa atau kedua menantunya ini dapat meneruskan kehidupan yang layak atau kehidupan yang baik lagi atau kehidupan yang sejahtera atau bisa berumah tangga lagi, biar mereka bisa hidup bahagia. Kan tadi suami Rut dan Orpa kan sudah meninggal, jadi mertuanya si Naomi ingin mereka pulang supaya mereka bisa menikah lagi atau bisa hidup bahagia lagi. Nah, tadi di situ kan ada dua menantunya tuh disuruh pulang, tapi yang satu nggak mau pulang. Siapa sih yang nggak mau pulang? Ya, Rut yang nggak mau pulang ya. Kenapa sih Rut nggak mau pulang ke kampung halamannya? Kenapa yuk? Ada yang tahu? Nah, kira-kira alasan Rut tak mau ikut pulang ke kampung halamannya, coba kita lihat di ayat yang ke-16. Coba kita baca sama-sama ya. Di ayat yang ke-16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, itu alasannya ya, kenapa Rut tidak mau pulang ke kampung halamannya, tetapi dia tetap mau ikut bersama Naomi mertuanya. Nah, di sini kita mau menjadikan Rut sebagai teladan kita, yaitu kita harus berani mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Terlebih
menjadi anak-anak yang mau menjadi teladan buat orang tua kita. Nah, kita harus juga memiliki waktu doa agar menjadi kebiasaan kita. Terus mau menjadi teladan bagi orang tua kita itu dengan cara apa sih? Misalnya nih, mama kita melarang kamu nggak boleh merengek kalau minta HP untuk main game, atau nggak mau belajar karena paling dibilang besok kan aku nggak sekolah, masih di rumah aja. Nah, itu nggak boleh ya. Selama kita di rumah aja, belum pergi ke sekolah, kita harus tetap belajar, kita harus tetap melaksanakan tugas kita sebagai pelajar, supaya kita nggak lupa sama pelajaran kita. Mungkin di sini adik-adik pada malas ya belajar, jangan sampai ya. Kakak berharap sih kalian semuanya rajin belajar di rumah. Menjadi teladan, kita juga harus membantu orang tua kita di rumah. Nah, kita juga harus menjadi berkat sama seperti Ruth yang sudah menjadi berkat buat Naomi, dan Naomi yang sudah menjadi berkat buat Ruth. Sebagaimana anak patuh kepada orang tua sehingga menjadi berkat. Jadi kalau kita sudah menjadi anak yang teladan, kita juga akan menjadi berkat bagi orang tua kita, kakak kita, adik kita, dan sesama kita. Nah, terlebih juga kita sebagai anak-anak mau untuk memberi diri menjadi berkat bagi keluarga, orang tua, kakak dan adik, serta teman, sehingga hidup kita mendatangkan kebaikan dan berkat dengan cara membantu orang tua kita. Apalagi di saat-saat seperti ini, kita di rumah aja sudah berapa bulan ya di rumah ya? Sudah lama sekali ya. Nah, kira-kira apa sih yang sudah kalian lakukan bersama orang tua? Mungkin ada yang nanam buah-buahan, atau nanam sayur-sayuran, terus buat kue bersama orang tua. Nah, itu juga sudah menjadikan kita teladan dengan orang tua. Nah, kita juga harus menunjukkan kasih setia kita kepada orang tua, kakak, adik, dan teman. Nah, dengan cara apa sih menunjukkan kasih setia kita kepada orang tua kita? Dengan cara mendoakan mereka. Siapa sih di sini yang suka mendoakan orang tuanya? Ada yang suka mendoakan orang tuanya? Ya, pasti semuanya mendoakan orang tuanya ya. Kenapa sih kalian mendoakan orang tua? Ya, biar orang tua kita selalu sehat, biar orang tua kita selalu mendapat berkat, biar orang tua kita selalu bisa menjaga kita, merawat kita, membuatkan kita makanan. Nah, kita harus syukuri itu dan selalu mendoakan orang tua kita. Mereka juga, orang tua kita juga pasti mendoakan kita setiap hari. Pasti mereka tidak lupa mendoakan anak-anaknya. Nah, karena siapa yang sering berdoa, pasti dia akan menjadi berkat juga bagi orang tuanya. Menjadi berkat juga terlebih kepada kakak, kepada adik, kepada teman-teman. Jadi selain mendoakan orang tua, mendoakan kakak juga, mendoakan adik dan juga teman-temannya. Nah, karena hidup kita adalah hidup untuk memberi hidup. Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menjadi teladan dan menjadi berkat buat sesama kita, buat orang tua kita, kakak dan adik kita. Terpujilah Tuhan, amin. Baiklah adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Surga Mengasihimu. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhan ku sungguh besar, sungguh besar, sungguh
lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami lakukan biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadikan kami anak-anak yang teladan, yang mau menjadi berkat buat orang tua kami, kakak kami, adik kami, dan teman-teman kami. Dan kiranya Tuhan juga tetap memberkati kami di masa-masa pandemi ini, biarlah kami tetap bersuka cita walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat adik-adik kami dalam sekolah mereka yang saat ini belum masuk ke sekolah. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka boleh tetap belajar dari rumah, tetap giat untuk belajar di rumah, dan mereka tidak lupa untuk terus berdoa agar pandemi ini boleh cepat berlalu sehingga mereka boleh juga kembali ke sekolah mereka untuk belajar kembali ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kakak-kakak lain kami, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, studi mereka, kiranya Tuhan tetap memberikan selalu kesehatan dan kekuatan. Dan kami juga Tuhan mau berdoa buat orang tua kami yang senantiasa mendidik dan merawat kami, kiranya Tuhan boleh memberkati, memberikan selalu kesehatan, sehingga Tuhan apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati segala usaha yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberikan hasil yang baik. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami, biarlah Tuhan juga tetap memberkati setiap program yang ada, apapun yang direncanakan ke depan, biarlah Tuhan tetap memberkati. Dan juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati apapun yang keadaan yang kami alami sekarang. Kami percaya rencana-Mu indah bagi kami, dan kami percaya Tuhan akan memberikan hidup yang baik lagi untuk kedepannya. Dan biarlah ya Tuhan boleh memulihkan bangsa kami ini, dan kami boleh kembali lagi ke sekolah, kembali ke gereja untuk beribadah bersama-sama, dan kembali bekerja dalam pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan syukur kita. Persembahan akan dikumpulkan ke kantor gereja. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Yesus, Juru Selamatku.
bangkit berdiri dan kita akan berdoa persembahan secara bersama-sama. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat dari pelayan kasih dan keadilan. Amin. Baiklah adik-adik, kita masih tetap berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 345, "O berkati kami." Ibadah kami, kiranya firman yang sudah kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin.